Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rabasa. Junior NTR yang kini memerankan sebagai Kartik berjanji kepada ibunya untuk menjadikan sepupunya yang bernama Indu sebagai istrinya. Namun keinginan Kartik harus melalui berbagai cobaan. Dan inilah kisah pemuda bermental preman namun sayang terhadap keluarganya pun dimulai. Di awal film, terlihat keramaian di sebuah rumah. Rupanya akan terjadi pernikahan dua pasangan pengantin sekaligus. Dari percakapan orang di situ, diketahui bahwa rumah itu milik P.D. Reddy. Dia akan menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak Ganggi Reddy. Sebenarnya mereka pernah bermusuhan. Dengan pernikahan anak-anak mereka, diharapkan hubungan mereka kembali membaik. Saat pernikahan akan dilangsungkan, terlihat wajah sedih dari salah satu pengantin wanita. Dia menjadi senang saat melihat temannya Indu datang. Mereka berdua merencanakan pelarian untuk pengantin wanita. Pernikahan akan berlangsung. Pendeta memanggil pengantin wanita yang pertama. Pengantin wanita pertama datang saat pendeta memanggil pengantin wanita yang kedua. Diketahui dia sudah kabur. Situasi acara pernikahan menjadi kacau balau. Permusuhan Ganggi Reddy dan P.D. Reddy menjadi makin tajam. Film pun berlanjut. Terlihat seorang pria bernama Danujay, dia pemilik The Brothers. Usaha yang dilakukan adalah perampasan tanah, mafia minuman keras, dan perdagangan real estate. Dia sangat berambisi menjadi wali kota di kota itu. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Damodar dan Divikar. Mereka memiliki sifat jahat yang sama dengan Danujay. Dengan uang yang mereka miliki, mereka telah memberi partai-partai pendukung untuk mendukungnya menjadi wali kota. Tinggal satu partai oposisi yang tidak mau mendukung yang dipimpin oleh Mahendra. Untuk mendapatkan dukungan Mahendra, Danujay menyuruh anak buahnya mengancam Mahendra, istri dan anak-anaknya. Namun pada saat yang kritis itu muncul Kartik untuk menyelamatkan mereka. Kartik mengajar anak buah Danujay sampai babak belur. Selesai mengajar mereka, Kartik kemudian pergi. Danujay menjadi stres. Rencananya menjadi wali kota jadi porak-poranda karena tidak mendapatkan dukungan Mahendra. Saat dia sedang marah-marah, Kartik menelepon dan mengancam akan menghancurkan karir politik Danujay. Kartik bilang dia akan mengambil impian Danujay menjadi wali kota. Danujay marah-marah karena itu. Saat Kartik berbalik, teman-temannya menatap dia dengan wajah penuh tanda tanya. Akhirnya, Kartik bercerita saat dia pulang dari kuliah di Amerika. Banyak orang tua di kampungnya yang berkeinginan menikahkan anak perempuan mereka dengan Kartik. Tapi saat Kartik bertanya kepada ibunya, ibunya bilang keinginannya adalah Kartik menikah dengan sepupunya, anak dari adik perempuan ayah Kartik, bernama Cuiti. Ibu Cuiti, yaitu Bibi Kartik, telah meninggal dunia. Bibi Kartik bernama Srivali. Srivali menikah dengan teman masa kecil ayah Kartik bernama Danujay. Sebelum Srivali meninggal, dia menitipkan Siti untuk ibu Kartik dan mereka telah berjanji untuk menikahkan anak mereka. Suatu waktu, usaha milik warga desa disalahgunakan oleh Danujay. Dia menjual tanah milik warganya. Mereka melaporkan kepada ayah Kartik yang adalah kepala desa. Akhirnya, Danujay diberhentikan. Karena dia marah, dia mengambil anaknya Siti dan dibawa pergi ke kota. Ayah Kartik kemudian memutuskan untuk pergi ke kota dan melamar keponakannya untuk Kartik. Sampai di rumah, Danujay telah menjadi orang kaya dan sangat sombong. Apalagi dengan ambisinya menjadi wali kota. Saat ayah Kartik datang, dia menerima dengan baik.
ayah Kartik sangat senang, tapi kemudian dengan kasar, dia menghina dan mengolok-olok ayah Kartik serta mengusirnya. Kartik berhenti bercerita. Dia bilang akhirnya dia datang ke sini dan berbohong kepada ibunya. Dia kembali ke Amerika dan akan membalas penghinaan terhadap ayahnya dan membawa pulang sepupunya sebagai istrinya. Semua teman-temannya mendukung dia. Kartik bilang dia akan pergi ke rumah Dhanujay untuk melihat sepupunya secara langsung. Besoknya, Kartik pergi ke tempat latihan aerobik. Karena dari informasi, dia tahu Siti biasanya latihan aerobik di sini. Waktu dan tempat yang sama, terlihat anak buah Dhanujay yang pernah diajar Kartik ada juga di situ. Rupanya, mereka sedang mengawal anak Dhanujay. Saat latihan aerobik, mereka terkejut ketakutan dan bersembunyi saat melihat Kartik. Selesai aerobik, terlihat Indu dan teman-temannya berjalan keluar, berpapasan dengan Kartik dan teman-temannya. Indu terpeleset dan hampir jatuh. Untunglah Kartik dengan cepat menangkapnya. Pertemuan pertama mereka diawali dengan pertengkaran. Kartik bertanya kepada orang di tempat latihan aerobik dan diketahui Chiti sudah pulang. Dia meminta alamat dan pergi ke sana secara diam-diam. Kartik masuk ke kamar Chiti. Dia melihat teman Chiti yang ada di sana bernama Bahagiam. Dia mengira itu Chiti. Kartik pergi ke kampus Bahagiam untuk berusaha membuat Bahagiam jatuh cinta kepadanya. Dia belum tahu bahwa dia salah sasaran. Yang mesti dia kejar adalah Indu. Karena Chiti yang dicari sebenarnya adalah Indu, anak dari Dhanujay. Indu sebenarnya sedang jatuh cinta pada seseorang yang belum pernah dia temui secara langsung. Dia terus menelepon dan mencari orang tersebut, tapi belum menemukannya. Sementara itu, terlihat Kartik datang lagi ke kampus Bahagiam dan Indu. Kartik melakukan berbagai aksi untuk mendapatkan simpati dan cinta Bahagiam. Dia juga berhadapan dengan Indu dan tidak menyukainya, dan malah Bahagiam yang mulai menyukai Kartik. Terlihat beberapa pria bermuka garang pergi ke rumah sakit, menyukai seorang pria di ICU yang belum sadarkan diri. Dokter datang dan bilang, "Maaf, saudaramu tidak akan keluar dari koma." Mereka marah dan hampir memukul dokter. Rupanya saudara mereka dipukul orang sampai akhirnya koma. Terlihat Kartik dan teman-temannya datang juga di rumah sakit itu. Dia hampir bertabrakan dengan mereka. Di kampus, rombongan preman yang pernah diajar Kartik datang ke kampus Indu. Rupanya mereka anak buah ayah Indu. Karena marah dan tidak menyukai Kartik, dia menyuruh anak buah ayahnya untuk mengajar Kartik. Indu menjadi terheran-heran, tapi dengan senang, Bahagiam yang berlari memeluk Kartik dan dia bilang "I love you Kartik." Melihat mereka berpelukan, Indu menjadi sangat marah karena Kartik telah mendapatkan cinta Bahagiam. Dia merayakannya dengan minum bersama teman-temannya. Sambil minum, mereka berbicara dan mengolok-olok Indu. Ternyata Indu ada di situ dan melihat mereka. Kartik menghampiri Indu dan bilang, "Apakah Anda menyadari begitu besar cinta Bahagiam kepada saya? Apa yang Anda lakukan jika tahu fakta yang sebenarnya? Saya datang ke perguruan tinggi untuk membuatnya jatuh cinta kepada saya. Saya berencana untuk membuat ayahnya jatuh dan menjilat tanah." Dan saat bersamaan, Bahagiam muncul dari belakang Indu. Kartik sangat terkejut. Bahagiam terlihat marah, suara Kartik menjadi gagap. Dia mencari alasan untuk membela dirinya. Bahagiam marah sambil mengulang kata-kata Kartik. Dia menelpon pria yang selalu mengejar cintanya dan bilang "I love you." Wajah Kartik terlihat sangat terkejut kehilangan cinta Bahagiam. Bahagiam berbalik dan bilang, "Indu, kamu orang yang tepat untuk pria ini." Indu memberikan sedikit kata-kata ejekan kepada Kartik dan dia pun pergi. Karena marah, Kartik menariknya dan menciumnya. Hal ini membuat Indu kesulitan untuk tidur semalaman. Dhanujay, ayah Indu, terlihat senang.
karena lamaran untuk anaknya dengan anak dari orang kaya disetujui. Tapi Indu menolak untuk menikah. Pamannya menyuruh seorang sepupu Indu untuk memberikan pengertian kepadanya. Saat mereka sedang berbicara, Dhanujay menguping. Dia bilang yang dia cintai adalah Kartik. Rupanya dia sengaja mengatakan itu agar ayahnya marah dan mengajar Kartik. Ayahnya menyuruh anak buahnya untuk pergi mengajar Kartik. Saat mereka pergi, Indu terlihat kegirangan. Anak buah Dhanujay datang dan mengajar teman-teman Kartik. Indu menelepon Kartik dan bilang tentang apa yang terjadi. Dia juga bilang bahwa ayahnya adalah Dhanujay. Akhirnya, Kartik sadar bahwa Indu adalah sepupunya. Saat telepon dari Indu ditutup, ada telepon masuk dari temannya menginformasikan mereka diajar anak buah Dhanujay. Kartik datang tepat waktu. Satu orang temannya hampir terbunuh. Kartik kemudian mengajar mereka semua. Kartik datang ke rumah Dhanujay. Dia memang masih menyimpan amarahnya karena Dhanujay menghina ayahnya. Dia berteriak dan bilang di mana ketiga idiot itu. Yang dimaksud Kartik adalah Dhanujay dengan dua saudaranya. Mereka bertiga muncul. Kartik bilang, "Dhanujay, kamu sudah menghancurkan semua orang yang mencintai putrimu. Bukan karena nasib burukmu, dia mencintaiku." Mereka terkejut, termasuk Indu. Senjata makan tuan. Kartik menghampiri Indu dan dia bilang, "Kamu berbohong mencintaiku kan? Aku akan membuat kebohongan itu menjadi benar dan menunjukkan padamu bahwa aku jatuh cinta kepadamu dengan ciuman yang aku berikan kemarin." Dia kemudian bilang kepada Indu, "I love you." Lalu Jay marah dan menyuruh anak buahnya mengajar Kartik. Kartik menahan mereka dan bilang dia yang menyelamatkan Mahendra, sehingga Dhanujay kehilangan dukungan menjadi wali kota. Dhanujay menyuruh mengunci pintu. Sayangnya Kartik bukan tandingan mereka dan mengajar semua anak buah Dhanujay sampai babak belur. Selesai mengajar mereka, dia kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak dari Ramachandra. Mereka semua terkejut dan melanjutkan, "Saya mengatakan di rumah yang sama ini di mana ayah saya dipermalukan, aku akan membuatmu memeluk kaki ayahku dan dengan tangan yang sama aku akan membuatmu membersihkan kakiku dan membasuhkan air itu ke kepalamu. Dan saya pastikan itu akan terjadi. Aku akan menjadi suami dari putri manjamu dan menantu dari rumah yang menjadi kebanggaanmu." Kartik pergi sambil mengering dan mengedipkan mata kepada Indu. Dhanujay terlihat sedih karena situasi itu. Indu datang dan bilang dia tidak mencintai Kartik. Dia hanya bersandiwara. Dhanujay mendapatkan angin dan dia pun marah-marah. Dia kemudian berencana bekerja sama dengan Obu Reddy, orang yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya yang koma, untuk bisa mengajar Kartik. Saat Dhanujay menemui Obu Reddy, Indu menelepon Kartik dan bilang, "Jika kamu mencintai aku, datang dan bawa aku keluar dari rumah Obu Reddy." Sementara Dhanujay membangun kesepakatan dengan Obu Reddy. Kartik bersama Indu. Rupanya saat Indu menelepon Kartik untuk datang menjemputnya di rumah Obu Reddy, Kartik berhasil membawanya pergi. Indu menyuruh berhenti di kuil, dia akan berdoa. Dhanujay menelepon Kartik dan bilang dia bersama anaknya Indu berada di rumah Obu Reddy dan menyuruh Kartik untuk datang. Dia sengaja memancing Kartik datang agar bisa dibunuh oleh Obu Reddy. Tapi Kartik bilang, "Silakan periksa, maka putri Anda ada di sana." Dhanujay terkejut karena memang anaknya sudah pergi. Mereka memeriksa dan memang benar Indu sudah tidak ada. Saat Dhanujay menelepon Kartik, teleponnya dirampas Obu Reddy. Dia berbicara dengan Kartik dan bilang dia adalah saudara dari orang yang Kartik pukul sampai koma. Dia menampakkan akan mencari dan membunuh Kartik. Sementara itu, terlihat Indu sedang menelepon temannya Urfi, pengantin yang kabur. Dia bilang Kartik menjadi penghalang cintanya. Dia akan melarikan diri dari Kartik. Saat dia berbalik, Kartik sudah berada di belakangnya dan mendengar semua percakapannya.
Kartik bilang, kau ikut denganku. Indu bilang, ikut aku, kamu bukan untuk keberhasilan cintamu, tapi untuk keberhasilan cintaku. Bagaimana jika Indu tahu bahwa sebenarnya pria yang dia cari adalah Kartik? Indu kemudian berterus terang, dia telah mencintai seseorang pria. Dia tidak tahu bagaimana rupanya dan dia tinggal. Indu bilang, Kartik datang ke hidupnya ketika saya bertanya tentang dia dan menunggunya. Ketika keluarganya menempatkan aku di keluarga Obu Redi, aku menggunakan cintamu untuk menyelamatkan cintaku. Kartik merasa terpukul, tapi dia bilang, saya tidak perlu tahu mengapa dan kepada siapa Anda mencintai, atau apakah kebenaran ada di dalam cintamu. Tapi aku akan membuat cintamu sukses. Anda adalah sepupu saya. Mulai sekarang, tanggung jawab Anda adalah tanggung jawab saya. Indu pun tersenyum senang. Kartik menyuruh dia pergi untuk berdoa di kuil. Saat yang sama, keluarga Pidi Redi datang untuk berdoa di kuil. Pidi Redi adalah ayah dari Obu Redi. Sementara itu, anak buah Ganggi Redi menelepon dan bilang Obu Redi sudah berada di kuil. Ganggi Redi adalah musuh Pidi Redi. Saat Pidi Redi sedang berdoa di kuil, dia diserang anak buah Ganggu Redi. Untunglah, Kartik menyelamatkan Pidi Redi. Pidi Redi berterima kasih kepada Kartik. Pidi Redi bertanya dan Kartik bilang mereka dari Hyderabad. Indu menyambung namanya Kartik dan saya Indu. Kami sepasang kekasih. Kartik terkejut tetapi Indu mengedipkan matanya. Dia menyambung tapi ayah dan paman tidak menyukai cinta kami. Kami bersembunyi karena mereka akan membunuh Kartik. Kami membutuhkan waktu 10 hari untuk mendapatkan visa ke Kanada. Kami tidak punya tempat tinggal. Pidi Redi kemudian merespon dan bilang kalian akan tinggal di tempatku saja. Singkat cerita, Kartik dan Indu tinggal di rumah Pidi Redi. Saat di rumah Pidi Redi, mereka terkejut melihat foto anak-anak Pidi Redi. Saat mendengar penjelasan dari pembantu, mereka akan kabur. Saat bersamaan, anak Pidi Redi datang, tapi ayah mereka menendang mereka untuk keluar. Dia bilang, sebelum kalian menemukan orang yang telah membuat saudaramu koma, kalian tidak boleh masuk di rumah ini. Mereka bilang mereka telah membawakan fotonya, tapi ayah mereka malah membuang foto itu. Padahal Kartik sudah mulai khawatir. Pidi Redi bilang, saya tidak mau foto-fotonya, saya mau dia hidup-hidup. Kartik dan Indu tidak jadi kabur, karena pikiran mereka lebih aman ada di dalam ruangan ini. Karena Obu Redi dan anak buahnya mencari mereka di luar rumah. Indu mengambil foto yang dibuang, ternyata itu bukan foto Kartik. Foto yang dibuang anak-anak yang lagi bermain. Sementara itu, Kalyani, anak perempuan Pidi Redi yang tidak jadi menikah mau bunuh diri. Seisi rumah menjadi panik. Untunglah Kartik cepat datang dan menyelamatkan dia. Istri dari Pidi Redi kemudian menceritakan penyebab permusuhan Ganggi Redi dan Pidi Redi. Diketahui rencana pernikahan yang dilakukan kemarin adalah cara membuat mereka baik kembali. Tapi karena pernikahannya tidak terjadi, kemudian membuat permusuhan mereka menjadi-jadi. Kartik dan Indu akhirnya merasa ikut bersalah. Kartik akhirnya berjanji akan meninggalkan rumah ini hanya setelah pernikahan Kalyani dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah orang yang membuat Obu Redi koma harus ditangkap. Lalu istri-istri dari Obu Redi dan saudara-saudaranya. Dia menyuruh mereka meminta suami-suami mereka menghadirkan pria yang memukul saudara mereka, tapi pria yang palsu, agar pernikahan bisa terjadi dan mereka bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya rencana dijalankan. Mereka membawa seorang pria pendek sehingga ayahnya kurang yakin. Tetapi mereka bersumpah atas nama ayah mereka. Pidi Redi juga kemudian bersumpah atas nama anak-anaknya. Jika pria itu ternyata bukan orangnya, dia akan membunuh mereka. Akibat sumpah yang mereka lakukan, Kartik menjadi makin aman. Siasat Kartik berhasil. Setelah selesai bersumpah, Pidi Redi memanggil Kartik. Semua anaknya terkejut karena mereka mengenal Kartik. Tapi karena takut sumpah ayah mereka menjadi diam. Pidi Redi menyuruh mereka menghormati Kartik karena telah menyelamatkan dia. Pidi Redi
kemudian menyuruh anak buahnya membunuh pria itu. Tapi dihalangi Kartik. Dia bilang biar nanti Bully Reddy yang membunuhnya sendiri setelah dia bangun dari komanya. Akhirnya pria itu selamat. Kartik bilang karena telah menemukan pria yang memukul anakmu, suruh mereka masuk. Bully Reddy menyuruh anak-anaknya yang masuk. Mereka terlihat senang karena akan bertemu istri dan anak-anak mereka. Indu memanggil Kartik dan menyampaikan kekagumannya atas apa yang Kartik lakukan. Besoknya muncul sekelompok orang yang menyatakan bahwa mereka adalah CBI. Mereka datang untuk menangkap Bully Reddy. Mereka bilang pengadilan marah karena Bully Reddy telah merampas tanah milik orang lain. Karena itu mereka datang untuk menangkapnya. Dan mereka akan membawa Bully Reddy ke pengadilan di Delhi. Saat bersamaan Kartik datang. Rupanya pimpinan CBI adalah pamannya. Kartik bertanya dan pamannya bilang dia akan memenjarakan Bully Reddy dan selanjutnya ganggu Reddy. Kartik merayu pamannya agar tidak membawa Bully Reddy. Dia bilang perlu waktu 1 minggu dan dia akan membuktikan bahwa itu adalah ganggu Reddy dan bukan Bully Reddy yang bersalah. Pamannya tidak mau mendengarkan. Dia tetap bersikeras untuk membawa Bully Reddy. Kartik terus merayu dan akhirnya pamannya mau memberi waktu 1 minggu. Bully Reddy menjadi sangat berterima kasih kepada Kartik. Kartik disarankan mereka harus mencari pengacara yang cerdas. Kartik membawa Bully Reddy ke pengacara. Dia memberi saran agar menikahkan anak Bully Reddy dan ganggu Reddy dengan memberi 1000 hektar tanah sebagai mas kawin. Dan pemilik tanah akan diganti namanya dengan Ganggu Reddy. Karena tanah itu atas namanya, maka CBI akan menangkap Ganggu Reddy. Singkat cerita, Ganggu Reddy datang untuk lamaran pernikahan. Mereka berpelukan dan pernikahan dilangsungkan. Janji Kartik untuk membuat pernikahan terjadi bagi Kalyani dan kekasihnya akan terlaksana. Bully Reddy memanggil Kartik dan dikenalkan kepada Ganggu Reddy. Reddy bilang Kartiklah yang telah menyadarkan dia bahwa hubungan lebih penting dari kekayaan. Ganggu Reddy juga berterima kasih kepada Kartik. Terlihat Indu tersenyum. Kemudian terdapat mobil yang memasuki rumah Bully Reddy untuk memanggil Kartik dan dia bilang dia sudah menemukan pria yang dia cintai. Kartik bilang baik sekali di mana dia. Dia memanggil seorang pria bernama Vamsi. Vamsi diperkenalkan kepada Kartik. Dan Kartik bilang, kamu sangat beruntung, Indu sangat mencintaimu. Indu meminta agar Kartik memperkenalkan Vamsi sebagai temannya. Kartik bertanya mengapa, dan Indu bilang karena Vamsi adalah orang yang mengalahkan Bully Reddy hingga koma. Kartik menjadi sangat terkejut, dan dia sadar orang yang dia cari Indu ternyata dirinya. Dialah yang mengalahkan Bully Reddy. Rupanya ada sesuatu yang salah. Akhirnya, Kartik berjanji pada Indu untuk memperkenalkan Vamsi sebagai temannya. Sambil berjalan, Vamsi melihat wajah Kartik dengan pandangan yang aneh. Rupanya dia tahu semua permainan ini dan ayah Indu Danujay yang memainkannya. Danujay datang dengan Obu Reddy dan saudaranya menyampaikan permainan yang mereka lakukan. Mereka sengaja membalas permainan yang Kartik lakukan kepada mereka. Saat mereka akan pergi, Kartik bilang, "Hai orang-orang bodoh, aku meninggalkannya saat Indu bilang dia jatuh cinta pada pria lain. Tapi sekarang aku tahu, akulah yang dia cintai. Bagaimana aku akan meninggalkan dia? Aku akan membuat Indu menolaknya dan mengatakan cinta kepadaku. Dan saya akan menikah dengan putri Anda." Bersama dengan pernikahan yang akan terjadi di sini, mereka bilang omong kosong dan pergi. Kartik mulai bersiasat agar Indu membenci Vamsi. Dia kemudian berbohong kepada Vamsi bahwa dia pergi ke kamar Indu dan Indu memeluknya dari belakang. Indu mengira itu Vamsi. Termakan cerita, Vamsi atas saran Raju, Vamsi langsung pergi dan memeluk Indu dari belakang. Akibatnya, Indu mulai tidak menyukai Vamsi. Saat makan, Ganggu Reddy sesak nafas karena penyakit jantung. Kartik menyuruh Bully Reddy memberikan perhatian kepada Ganggu Reddy. Kartik juga menyuruh agar Bully Reddy mengambil obat. Saat di kamar, Kartik mengoleskan balsam ke handuk Bully Reddy dan Kartik memberikan handuk kepada Bully Reddy
untuk membersihkan keringatnya. Tentu saja karena balsam, Pedi Reddy menjadi seperti orang lagi nangis. Kartik kembali dan bilang kepada Ganggu Reddy bahwa Pedi Reddy sedang menangis karena penyakit jantung dari Ganggu Reddy. Ganggu Reddy menjadi sangat terharu. Dia pergi dan membuktikan dia melihat Pedi Reddy sedang menangis, padahal itu akibat balsam. Saat Pedi Reddy sedang duduk di sebuah kertas berguling di lantai dekat kakinya, dia mengambilnya, tapi tiupan angin membuat kertas itu berguling ke dapur tempat istrinya sedang memasak. Istrinya mengambilnya dan sangat terkejut karena itu foto Kartik. Tapi agar suaminya tidak melihat foto itu, dia kemudian membakarnya. Kartik melihat apa yang sudah dilakukan istri Pedi Reddy. Kartik datang dan bilang, "Anda tahu aku yang memukul putra Anda. Mengapa Anda tidak memberitahunya, Nyonya?" Wanita itu bilang, "Anak yang saya butuhkan sekarang bukan orang yang memukul anak saya, tapi pernikahan putri saya. Dia memiliki 4 saudara laki-laki, tapi mereka tidak memikirkan pernikahannya." Besoknya, si BE datang lagi dan mereka akan menangkap Pedi Reddy yang memiliki tanah seluas 1000 hektar. Percakapan si BE di telepon didengar oleh Ganggu Reddy. Dia menjadi khawatir kepada iparnya Pedi Reddy. Rupanya mereka sengaja bicara dengan keras agar didengar Ganggu Reddy. Ternyata itu semua bagian dari rencana Kartik. Ganggu Reddy pergi dan bilang kepada Pedi Reddy tentang CBI. Dia bilang CBI datang untuk menangkap mereka yang memiliki tanah 1000 hektar. Disarankan kepada Pedi Reddy agar tanah itu dibuat atas namanya, agar biar dia yang ditangkap. Dia tidak mau kehilangan sebagai orang yang tertua. "Kalau saya yang masuk penjara sebagai kakak, kamu pasti akan berusaha mengeluarkan saya," kata Ganggu Reddy. Pedi Reddy menjadi terharu dengan kata-kata Ganggu Reddy. Dia merasa menyesal merencanakan hal buruk bagi Ganggu Reddy. Kartik memberikan saran agar mereka mengembalikan tanah itu kepada orang-orang secara tertulis, agar mereka bisa terbebas dari tanah 1000 hektar itu dan mereka tidak ditangkap CBI. Mereka awalnya keberatan, tapi Kartik terus memberikan pikiran-pikiran baik bagi mereka dan akhirnya mereka setuju. Semua orang menjadi sangat senang karena itu. Pedi Reddy kemudian bilang bahwa perubahan yang terjadi pada diri mereka karena Kartik. Semua orang memberi salam hormat untuk Kartik, tapi Obu Reddy dan saudara-saudaranya terlihat tidak puas. Indu mulai menyadari dia mencintai Kartik. Dia menelepon dan akan berbicara dengan Kartik. Vamsi mendengar dan berencana merusaknya. Dia marah dan tanpa sengaja dia merusak patung kuda kebanggaan keluarga itu. Pedi Reddy menjadi sangat marah. Pedi Reddy datang dengan senapan dan akan menembak Vamsi. Tapi Kartik datang dan mengakuinya bahwa dialah yang merusaknya. Vamsi yang bodoh malah membenarkan kata-kata Kartik. Indu makin membencinya. Pedi Reddy menampar Kartik dan bilang karena dia pernah menyelamatkan dirinya, dia tidak membunuh Kartik dan dia mengusir Kartik keluar dari rumah itu. Indu mengejar Kartik dan memeluknya sambil menangis. Dia bilang, "I love you Kartik." Kata-kata itu dia ulang untuk beberapa kali. I love you Kartik. Tumhare bina nahi reh sakti Kartik. Tapi Kartik melepas pelukan Indu dan bilang dia sudah membunuh cinta di hatinya untuk Indu. Ayahnya sangat marah dan mempertanyakan mengapa dia menolak cinta Indu. Kartik kemudian bercerita, rupanya Danujay telah mengancam dia dengan sebuah video. Video di mana sang istri Pedi Reddy menemukan foto Kartik. Ada yang mengambil videonya. Kartik akhirnya mengorbankan cintanya demi cinta orang lain dan kebahagiaan keluarga Pedi Reddy dan Ganggu Reddy, sehingga tidak ada lagi permusuhan dan pembunuhan di antara mereka. Sementara itu, Obu Reddy telah menahan dan menyiksa pengantin pria anak Ganggu Reddy. Dia menelepon Kartik dan memberitahukannya dan meminta agar Kartik datang untuk membebaskannya. Vamsi menampar Indu karena mengatakan cinta kepada Kartik. Saat dia marah-marah dan bilang dia yang memukul Bully Reddy, Bully Reddy mendengar dan kemudian mengajarnya. Saat Vamsi akan dibunuh, Danujay kemudian membongkar
semua kebohongan yang mereka lakukan dan memberitahu bahwa Kartiklah yang memukul Budi Reddy. Indu mendengar semuanya dan Ujai kemudian menunjukkan percakapan istri Budi Reddy dengan Kartik. Budi Reddy marah dan menyuruh untuk menangkap Kartik. Sementara itu, Kartik sedang pergi ke tempat Obu Reddy. Dia diserang anak buah Obu Reddy. Terlihat Budi Reddy dan anak buahnya akan mencari Kartik, namun mereka dihalangi semua perempuan dan anak-anak di dalam rumah itu. Sementara istri Budi Reddy memberikan pengertian kepada suaminya. Kartik terus dihajar Obu Reddy dan anak buahnya. Istri Budi Reddy bilang, "Jika kamu mau membunuh Kartik, bunuh dulu kami semua." Sementara itu, Kartik terus membiarkan dirinya dipukul sampai mereka mengeluarkan anak dari Ganggu Reddy. Kartik kemudian mengejar mereka. अगर तलवार उठा ली तो एक एक कर Kartik akan diserang dari belakang oleh Obu Reddy. Budi Reddy datang dan menendang anaknya. Mereka semua melaporkan bahwa Kartiklah yang telah memukul saudara mereka sampai koma. Budi Reddy bilang, "Bodoh, laki-laki bukanlah mereka yang membunuh atau memotong 10 kepala, tapi yang memahami hati wanita, barulah itu seorang pria. Istri dan ibumu tidak mempercayaimu, mereka mempercayai Kartik yang datang dari luar. Saat mata kita tertutup dengan dendam, kita mengabaikan pernikahan gadis kita sendiri, tapi dia melakukannya demi cinta." Ganggu Reddy menyambung, "Untuk membagi cinta bagi kita semua, dia telah mengorbankan cintanya." Budi Reddy bilang, "Untuk mewujudkan keinginan ibumu, dia telah mengabaikan impian ibunya." Mereka semua terharu dan menjatuhkan senjata mereka. Mereka berbalik dan menatap Kartik. Budi Reddy melanjutkan, "Kartik, kamu bukan siapa-siapa kami. Mengapa kamu melakukan semua ini?" Kartik bilang yang benar adalah yang terpenting. "Aku juga menjadi alasan putusnya sebuah pernikahan dan akan membuat dua keluarga menjadi satu. Karena itu, saya akan melakukan ini agar dua keluarga bisa menjadi satu kembali." Singkat cerita, pernikahan akhirnya dilangsungkan untuk dua pasangan pengantin dan film pun berakhir.